Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desirati, mahasiswa dari GSI kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware. Pengertian hardware. Dalam dunia teknologi informasi, istilah hardware adalah salah satu komponen paling mendasarkan yang harus dipahami. Hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat disentuh dan dirasakan. Berbeda dengan software yang bersifat digital, hardware mencakup segala perangkatnya yang didukung jalannya sebuah sistem komputer. Jika dijelaskan lebih rinci, hardware dalam sistem komputer adalah perangkat keras yang berperan sebagai alat eksekusi sebagai proses yang dikendalikan oleh perangkat lunak. Hardware mencakup sebagai komponen melalui dari perangkat input seperti keyboard dan mouse, perangkat output seperti monitor dan printer, hingga perangkat penyimpanan seperti SSD. Dengan kata lain, itu hardware dapat dijelaskan sebagai tulang punggung fisik dari sistem komputer yang berfasilitasi interaksi antara manusia dan perangkat lunak software. Fungsi hardware. Fungsi perangkat keras adalah sebuah komponen sangat luas dan kompleks. Setiap jenis hardware memiliki peran spesifik dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah fungsi utama dari hardware. 1. Memproses data. Memproses keras seperti CPU memainkan perangkat sentara dalam memproses data. CPU bertugas mengolah data mentah dan diberikan oleh pengguna menjadi informasi yang bermanfaat. 2. Menyimpan data. Hardware seperti hard disk dan solid SSD digunakan untuk menyiapkan data dalam berbagai bentuk. Data ini dapat berupa dokumen, aplikasi, hingga film multimedia. Perangkat penyimpanan juga dibagi menjadi dua jenis utama. 1. Penyimpanan sementara seperti RAM yang digunakan untuk menyimpan data saat sistem sedang aktif. 2. Penyimpanan permanen seperti hard disk yang menyimpan data meskipun komputer dimatikan. 1. Penyimpanan sementara seperti RAM yang digunakan untuk menyimpan data saat sistem sedang aktif. 2. Penyimpanan permanen seperti hard disk yang menyimpan data meskipun komputer dimatikan. 3. Interaksi pengguna dengan sistem. Perangkat keras seperti keyboard, mouse, dan touchpad memfasilitasi interaksi antara pengguna dan sistem komputer. Fungsi ini memungkinkan pengguna memberikan instruksi dan menerima respon dari komputer. 4. Menyelidiki output. Hardware seperti monitor dan printer memungkinkan data digital diubah menjadi informasi yang dapat diterima oleh manusia, baik dalam bentuk visual, cetakan, maupun suara. Contohnya hardware dan fungsinya. Ada berbagai jenis perangkat keras yang memiliki fungsi spesifik. Berikut adalah beberapa contohnya. Hardware. Hardware adalah perangkat penyimpanan utama dalam sebuah komputer. Fungsinya adalah untuk menyimpan data secara permanen. 1. Hardware menggunakan piringan mengetik untuk menyimpan data kapasitas besar, namun kecepatan baca atau tulis lebih lambat dibandingkan SSD. SSD menggunakan teknologi flash memori yang lebih cepat, tahan lama, dan hemat energi dibandingkan hardware keyboard.
Keyboard merupakan perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi. Keyboard memiliki sebagai jenis seperti 1. Keyboard mekanis dikenal dengan durabilitas tinggi dan kenyamanan saat mengetik. 2. Keyboard membran lebih terjangkau dengan desain tipis dan ringan. 3. Keyboard ergonomis dirancang untuk mengurangi keterangan saat pengguna dalam waktu lama. Kamera pada komputer seperti webcam digunakan untuk menangkap gambar atau video. Webcam banyak digunakan untuk konferensi video, streaming, atau keperluan keamanan. CPU berfungsi sebagai otak utama perangkat. Setelah itu ambil CPU lalu diletakkan bagian bawah. Setelah itu ambil baterai CMOS lalu diletakkan bagian ini. VGA berfungsi untuk signal digital dari komputer menjadi tampilan visual pada layar monitor. Setelah itu, ambil VGA lalu diletakkan bagian ini. Kabel SATA berfungsi untuk menghubungkan perangkat penyimpan seperti hard disk, HDD, dan VDD ke monitor komputer. Setelah itu ambil kabel saat lalu diletakkan bagian ini. RAM sebagai tempat penyimpanan data sementara untuk aplikasi dan sistem. Setelah itu ambil RAM lalu diletakkan bagian ini. Kabel 24 pin yang berfungsi menyuplai arus listrik ke seluruh komponen. Setelah itu ambil kabel 24 pin lalu diletakkan bagian ini. Dan berikutnya kita ambil kabel SATA dari power supply dan menyambungkan ke hard disk. Kabel 4 pin untuk daya atau khusus prosesor CPU, konektor kipas pendingin PWM. Setelah itu ambil kabel 4 pin lalu dipasang bagian ini. Front panel berfungsi sebagai penghubung antara tombol dan lampu indikator. Setelah itu ambil kabel satu persatu. Putih hijau, putih kuning, putih merah, putih ungu, dan ini hasilnya.